Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjutan materi bangun ruang sisi lengkung atau BRSL pada video BRSL bagian ke-7 kali ini, khusus pembahasan soal-soal menghitung volume kerucut. Untuk itu, silahkan simak video ini dari awal sampai akhir ya, bersama RBM Rumah Belajar Matematika. Agar bisa menghitung volume kerucut dengan mudah, ada beberapa unsur atau ukuran yang harus kita perhatikan dalam kerucut. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kerucut merupakan bangun ruang yang terdiri dari lingkaran sebagai alas dan sisi tegak yang meruncing sebagai selimutnya. Nah, ukuran yang pertama yaitu jari-jari kerucut atau yang kita singkat dengan R ya. Perhatikan gambarnya. Jari-jari kerucut merupakan jarak titik pusat ke lingkaran ya, atau jari-jari juga dikatakan sebagai setengah daripada diameter. Selanjutnya, ukuran yang harus kita perhatikan dalam menghitung volume kerucut adalah tinggi kerucut atau kita singkat T ya. Nah, tinggi kerucut merupakan jarak titik puncak ke pusat bidang alas lingkaran seperti yang ada di gambar. Kemudian ukuran yang ketiga yaitu garis pelukis atau yang kita singkat dengan S ya, merupakan garis yang ditarik dari titik puncak ke titik pada lingkaran. Baiklah, kita langsung ke rumus volume kerucut. Volume atau V ya, kita singkat sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat dikali dengan T. Atau boleh kita tulis seperti yang di sebelah kanan ya, kita jabarkan ya. Volume sama dengan 1/3 dikali dengan V dikali dengan R. R-nya kan tadi pangkat 2 ya. Jadi 2 kali kita mengalikan R, baru kita kalikan dengan T. Nah, kenapa sepertiga? Ada di pembahasan video sebelumnya ya. Jadi, setiap bangun ruang untuk menghitung volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Kebetulan, kerucut merupakan alasnya adalah lingkaran ya. Kita akan menghitung volume kerucut di soal berikut ini. Soal nomor 1, diketahui sebuah kerucut dengan jari-jari 14 cm dan tinggi kerucut 30 cm. Tentukan volume kerucut. Nah, untuk menentukan volume kerucut, syaratnya tadi adalah kita harus ya punya jari-jari kemudian tingginya. Nah, langkah pertama, kita tulis dulu ya informasi yang diketahui apa saja. R-nya tadi kita singkat ya 14 cm, kemudian T-nya adalah 30 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volume kerucut. Sebelum kita tuliskan rumusnya, kita gambar dulu ya kerucutnya. Nah, seperti ini. Jari-jarinya 14 cm, kemudian tingginya adalah 30 cm. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali dengan V dikali dengan R kuadrat dan dikali dengan tinggi ya. Nah, 1/3 adalah rumus, kita tuliskan tetap ya. Kemudian V-nya kita pilih yang mana? Kebetulan karena ukuran jari-jarinya adalah 14 cm, merupakan kelipatan dari 7, jadi kita menggunakan 22/7 ya. Nah, kemudian R-nya adalah 14 kuadrat, dikalikan dengan T adalah 30 cm ya. Jadi, kita selesaikan ya. Semuanya kita kalikan ya, 1 dikali 22, kemudian 14 tadi, karena dia pangkat 2, artinya adalah 14 dikali dengan 14, baru dikalikan dengan 30. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam perhitungan, jadi boleh 14 tadi kita bagi dulu ya dengan 7 ya, sehingga 14 bagi 7 kita dapatkan 2. Nah, jadi kita tuliskan ya di langkah ketiga ini 1 kali 22 kali 2, kemudian kali dengan 14 dikali 30, kemudian tersisa di bawahnya tadi atau penyebutnya masih ada 3. Nah, selanjutnya untuk langkah yang keempat, kita bagi dulu ya supaya kita tidak terlalu lama membagi. Jadi 30 itu kita bagi dengan 3, dapatnya 10.
Nah, ini salah satu alternatif saja ya. Boleh saja misalnya mengalihkan langsung 1 kali 22 kali 14 kali 14 dikali dengan 30 ya. Baru dibagi 3, sama ya. Nah, tetapi ini untuk tidak terlalu banyak membagi ya dengan bilangan yang lebih besar. Nah, jadi 1 kali 22 kali 2 kali 14 kali 10 dapatnya adalah 6160 cm pangkat 3. Itu adalah satuan volume. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini masih sama menghitung volume kerucut, tetapi tinggi kerucutnya belum diketahui ya. Dan nilai V yang kita gunakan 3,14. Kalau tadi kita menggunakan 22/7. Nah, sebenarnya sama saja 22/7 atau 3,14. Tetapi ini untuk memudahkan dalam perhitungan ya. Nah, soal nomor 2, jika jari-jari sebuah kerucut 5 cm dan garis pelukisnya adalah 13 cm, hitunglah volume kerucutnya. Nah, dalam menghitung ini kita lihat ya bahwa volume kerucut kan harus ada tingginya, sementara di sini belum diketahui ya. Jadi, langkah pertama kita adalah menentukan atau mencari nilai T-nya dulu ya. Nah, kita tulis ya informasi apa saja yang diketahui tadi. Diketahui R-nya sama dengan 5 cm, S-nya 13 cm. Masih sama, yang ditanyakan adalah volume kerucut. Lanjut ya, untuk menghitung volume kerucut kita wajib mempunyai ukuran tingginya. Nah, kita gambar ini seperti digambar, jari-jarinya ada, garis pelukisnya 13. Nah, kita keluarkan ya gambarnya ini seperti ini. Jadi tingginya kita gunakan rumus Pitagoras ya. T sama dengan akar dari S kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Nah, jadi S-nya tadi adalah 13 cm, jadi kita kuadratkan, kemudian jari-jarinya tadi atau R-nya tadi 5 kuadrat. Nah, kita hitung ya, 13 kuadrat sama dengan 169, kemudian 5 kuadrat adalah 25. Maka 169 dikurang 25 adalah akar dari 144. Nah, akar dari 144 adalah 12. Maka kita dapatkan hasil dari tingginya adalah 12 cm ya. Bagi yang sudah tahu dengan triple Pitagoras boleh sebenarnya menggunakan langsung ya. Jadi 5, 12 dan 13. Oke. Kita tulis ulang ya, R-nya tadi 5 cm, kemudian S-nya 13 cm, tingginya sudah ada 12 cm. Kita jawab, volume kerucutnya adalah, rumusnya sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali dengan T. Maka 1/3 dikali dengan 3,14 ya, dikali dengan 5 kuadrat dikali dengan 12. Nah, di sini kita menggunakan 3,14 ya. Kenapa kita menggunakan 3,14? Karena ukuran dari jari-jari dalam soal ini bukan merupakan kelipatan 7 ya. Nah, jadi ini untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya 1/3 kita kalikan ya. 3,14 kali 5 kuadrat itu 25, kemudian dikalikan dengan 12 baru dibagi dengan 3. Nah, maka hasilnya adalah 1 kali 3,14 kali 25 kali 12 itu adalah 942. Kita bagikan dengan 3, itu bisa ya, mudah ya membaginya. Hasilnya adalah 314 cm pangkat 3 ya. Masih kita lanjutkan ke soal berikut ini. Bagaimana cara menghitung volume sebuah topi berbentuk kerucut, tetapi panjang jari-jari alas topinya belum diketahui. Kita lihat soal ini, sebuah topi berbentuk kerucut dengan tingginya adalah 24 cm dan panjang garis pelukisnya adalah 25 cm. Pertanyaannya ada dua ya, jari-jari alas topi, kemudian volumenya ya. Nah, kita tidak bisa menentukan yang B, volume topi, ketika kita belum menemukan jari-jarinya.
Baiklah, kita tuliskan dulu ya apa saja informasi yang diketahui dalam soal. Yang pertama adalah tinggi sama dengan 24, S-nya 25, yang ditanyakan adalah jari-jari untuk pertanyaan yang A ya. Sebagaimana di soal, kita gambarkan dulu ya, bentuk topinya seperti ini ya barangkali. Jadi tingginya tadi di sini 24, kemudian 25-nya adalah garis pelukis atau sisi miring ya. Kalau ini kita samakan dengan sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, seperti gambar yang di sebelah. Kita lanjutkan. Jari-jari bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus atau dalil Pitagoras. S kuadrat dikurang dengan T kuadrat. S kuadratnya adalah 25, kita kuadratkan. Kemudian T-nya atau tingginya adalah 24 kuadrat, maka 625 dikurang 576, maka didapatkan R-nya akar 49 atau akar dari 49 adalah 7. Jadi jari-jari alas topi adalah 7 cm. Ada cara lain untuk menentukan jari-jari di sini. Kalau ukurannya adalah merupakan bilangan triple Pitagoras, kalian boleh menggunakan ya 3 bilangan tersebut. Karena 24, 25 pasti pasangannya adalah 7. Oke ya. Baiklah, setelah kita dapatkan ukuran jari-jari alas kerucut, kita lanjut menghitung volume topi ya. Kita tulis ulang apa saja yang diketahui. T24, S25, dan R-nya sama dengan 7 cm ya. Nah, yang ditanyakan adalah volume topi yang berbentuk kerucut. Nah, seperti dalam gambar ya, bahwa terlihat tingginya berapa ya, 24, kemudian S-nya 25, dan jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, kita tulis ya, rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali dengan V kali R kuadrat dan dikali dengan T. Nah, karena ukuran jari-jarinya adalah 7, kita gunakan 22/7 ya, supaya lebih mudah ya perhitungannya. 1/3 kali 22/7 kali 7 kuadrat itu R kuadrat dan kali dengan T 24. Nah, kita kalikan ya. 1 kali 22, jadi di atas itu kita kalikan semua. Kali 7, kali 7 kembali karena 7 kuadrat, dan kali 24. Kemudian di penyebutnya adalah 3 kali 7. Nah, 7-nya kita bagi dengan 7, kemudian 24 kita bagi dengan 3, dapatnya 8 ya. Jadi langsung saja tidak perlu kita bagi, tetapi kita gunakan perkalian. 1 kali 22 kali 7 kali 8 sama dengan 1232 cm pangkat 3. Nah, sebenarnya boleh saja ya menggunakan cara langsung, misalnya 1 kali 22 kali 7 kali 7 kali 24 bagi 27, hasilnya pun sama. Nah, tetapi untuk memudahkan dalam perhitungan tidak perlu membagi, jadi kita bagi saja ya langsung ya. Makanya tadi menggunakan ukuran V-nya adalah 22/7. Mudah ya. Nah, barangkali ini soal yang bisa kita sampaikan di video kali ini ya. Ikuti kembali ya video atau pembahasan soal dalam kerucut untuk video berikutnya ya.